Halo, assalamualaikum teman-teman. Good morning. Okay, in this video we are going to talk about identifying compound words and morphological trees in English unit YouTube videos. Okay. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi compound words dan morphological trees dalam literatur apapun. Nah, dalam video ini saya mencoba mengambil referensi dari English Unit YouTube videos. Nah, di sini ada 4 video yang saya fokuskan untuk diidentifikasi apa saja morphological tree dan compound word. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat, siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan contoh tambahan di luar yang saya mau kasih dalam video ini. Silakan teman-teman bisa lihat videonya langsung, bisa scan QR code di sini atau langsung ke YouTube channelnya yaitu English Unit. Oke, langsung saja pada part yang pertama. Ya, so what is compound words? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut contoh-contohnya dari compound word yang ada di 4 video tadi, kita mulai dulu dari definisinya sendiri. Oke. Jadi, a compound word is a word that consists of two or more root words. Nah, jadi compound words itu adalah sebuah kata yang terdiri dari dua atau lebih akar kata. Oke. Nah, compound word ini sendiri dia punya dua bagiannya atau dua jenisnya. Yang pertama ada endocentric, means inside, artinya adalah inside. Dan kedua adalah exocentric, yang artinya adalah outside. Oke, sebelum kita pusing dengan istilah-istilah itu dan maksudnya apa, mari kita ke contohnya dulu agar teman-teman bisa mudah mengerti apa maksud dari endocentric dan exocentric. Oke, contoh yang pertama ada kata doghouse. Nah, doghouse ini dia terdiri dari dua akar kata yaitu dog and house. Nah, itulah yang dimaksud dengan ini definisi yang tadi nih. A compound word is a word that consists of two or more root words. Itu kira-kira nih, ya kan, terdiri dari dua akar kata nih, dog and house. Nah, makna dari dog house sendiri adalah nih rumah anjing. Gambarnya begini kira-kira teman-teman. Oke, sudah bisa dapat apa maksud dari definisi ini? Lanjut di contoh kedua yaitu ada Bigfoot. Oke, terdiri dari kata big and foot. Oke, tapi teman-teman tahu nggak arti atau maksud dari Bigfoot ini apa? Ya, Bigfoot adalah salah satu hewan yang mirip gorila bisa, atau King Kong ya. Tubuhnya agak besar. Saya juga nggak tahu ini mitologi nyata atau bagaimana, yang jelas saya tidak pernah melihatnya. Itu kira-kira. Jadi bayangkan kata Bigfoot ini punya makna yang berbeda dari katanya. Yap. Jadi bukan kaki besar teman-teman, tapi kata Bigfoot itu merujuk pada satu hewan ini gitu. Bedakan dengan doghouse. Nah, mari kita kategorikan yang mana exocentric dan endocentric. Yap, kata doghouse itu adalah endocentric, yang mana kata doghouse ini masih memiliki keterhubungan makna dari kata ini. Ini bisa bentuknya rumah dari anjing, ya kan? Masih konteksnya masih ada. Sedangkan Bigfoot dia tidak memiliki keterhubungan makna langsung dengan hewan ini, tapi secara tidak langsung dia sama maknanya dengan ini, kaki besar, tapi bukan itu yang dimaksud dengan kata Bigfoot ini, tapi ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan exocentric, maknanya di luar, outside, di luar dari kata ini gitu. Sedangkan endocentric maknanya inside, di dalam, ya, masih ada di dalam roots ini gitu kira-kira teman-teman.
Oke, lanjut. Nah, mari kita coba identifikasi beberapa vocabularies yang saya dapat di 4 video tadi. Yang pertama adalah background, terdiri dari kata back dan ground. Apakah dia termasuk endosentrik atau exosentrik? Ya, jadi dia adalah endosentrik, teman-teman. Karena background ini bisa saja halaman belakang, dan ground juga masih ada keterhubungan dengan halaman belakang gitu. Lanjut pada outside. Nah, outside dan outdoor ini memiliki makna yang sama ya, teman-teman. Di sebelah luar atau bagian luar, outdoor juga sebelah luar atau bagian luar, gitu-gitu. Nah, jadi dua words ini adalah endosentrik. Nah, untuk nutshell juga sama. Nutshell ini adalah cangkang kacang ya, atau bisa kita sebut dengan kulit kacang gitu. Kacangnya masih ada di sini dan cangkangnya masih ada di sini. Cangkang kacang gitu. Nutshell, atau bisa kita sebut kulit kacang gitu ya. Nah, lanjut ke kata therefore. Therefore ini dia artinya adalah karena itu. Nah, jadi dia tidak ada keterhubungan dengan kata there atau for. For di sini berarti depan, gitu teman-teman. Maka dia termasuk di exocentric. Lanjut di kata afterward. After adalah setelah, dan word adalah bangsal. Apa kira-kira arti dari afterward? Ya, artinya adalah setelah itu. Karena artinya tidak ada di dalam sini, atau artinya di luar dari dua roots ini, maka dia adalah exocentric. Begitupun dengan kata likewise, furthermore, dan moreover. Dia sama ya, maknanya adalah exocentric gitu, teman-teman. Saya percepat saja, teman-teman bisa lihat langsung. Sepertinya dari sini saya harap teman-teman sudah bisa paham apa itu compound words beserta bagian-bagiannya, yaitu endosentrik dan exocentric gitu kira-kira. Lanjut kita ke poin atau part ketiga, what is morphological tree. So dari sini definisi sederhana yang saya ambil adalah morphological tree is a diagram that visually represents how a word is constructed by adding prefix and suffixes to a word. Ya, jadi bagaimana satu akar kata itu ditambah prefix atau awalan dan suffix atau akhiran. Nah, supaya tidak bingung, mari kita ke contoh pertama. Yap. Lihat kata ini, unhappily. Ya, terdiri dari kata unhappy dan ly, unhappily. Ya, di sini ini masing-masing ada tambahan di awal dan tambahan di akhir. Kata dasarnya adalah happy, ya, dia adalah root, dan an adalah prefix, ly adalah suffix. Oke, mari kita combine tiga part ini dari prefix, roots, dan suffix. Pastikan kita mulai dari kiri, teman-teman. Jadi kita gabung kata un dengan happy, ya, menjadi kata unhappy. Dari kata unhappy ini lalu kita tambahkan ly, jeng jeng, jadilah kata unhappily. Nah, lihatlah akar katanya. Ini kata happy adalah adjective. Yap. Kita fokus pada akhirannya. Ketika an ini adalah prefix dan akhirannya adalah adjective, maka kata di sini adalah adjective. Nah, ketika kata di sini adjective lalu kita tambahkan ly, biasanya ly ini adalah sesuatu yang menjelaskan tentang keterangan atau adverb. Ya. Maka dari kata unhappy ditambahkan ly, dari adjective jadi ke adverb, gitu teman-teman. Ya, ini agak aneh ya, dari namanya adalah morphological tree, tapi ini tidak kelihatan seperti tree ya teman-teman, tapi malah kelihatan seperti gunung gitu. Kenapa nggak disebut morphological mountain, ya mungkin agak lebih cocok ya.
Tapi tidak apa-apa, kita fokus saja di istilah internasionalnya saja. Morphological tree. Lanjut. Yap, dari 4 video tadi saya menemukan beberapa kosakata yang dapat kita identifikasi atau dapat kita bongkar morphological trees-nya. Pertama adalah introduction, selalu ada statement, recommendation, preparation, unimportant, and equipment. Nah, dari semua kata ini semuanya adalah noun kecuali yang unimportant, dia adalah adjective gitu. Nah, lihatlah pembagian kata-kata ini terbagi dari misalnya introduction terbagi atas introduce and tion. Ya, di sini introduce adalah verb dan tion adalah suffix. Sama kayak kata statement. Ya, beginilah kira-kira pembagiannya. Gitu ya. Nah, untuk kata important seperti yang saya bilang tadi, ketika kita fokus di akhirnya ini, maka kalau di sini adjektif berarti di sini tetap jadi adjektif gitu kira-kira teman-teman. Unimportant gitu. Lanjut. Identifying the morphological trees. Oke. Lihat kata inconveniently. Ya. Kalau misalnya akhirannya ly sudah pasti itu adalah adverb teman-teman. Sedangkan convenient di sini adalah adjective. Jadi kalau kita gabung in dengan convenient, ya jadi kata inconvenient, maka ini sudah pasti adjective karena akhirannya di sini adjective, gitu ya teman-teman. Dan ketika kita tambah ly sudah pasti dia jadi adverb, gitu kira-kira. Easy ya. Jadi kita bukan hanya melihat morphological tree-nya, tapi kita juga harus memahami kelas kata dari masing-masing bagian-bagian ini, gitu kira-kira. Lanjut, ada kata independently, ada prefix in dan suffix ly, dan kata dasarnya adalah dependent. Dependent adalah adjective, gitu kira-kira. Kita gabung jadi independent, dia adalah adjective. Yap, sama ya, adjektif dari sini adjektif, sini juga adjektif. Ketika independen ini kita gabung dengan ly sudah pasti dia akan mengikuti kelas kata yang ini, jadilah dia adverb, gitu kira-kira. Lanjut. Nah, ada juga kata non specifically. Di sini sudah mulai agak sedikit unik kosakatanya. Ya, seperti biasa silakan teman-teman klasifikasikan atau bisa jeda videonya lalu lihat secara detail. Kira-kira penjelasannya tetap sama dengan yang sebelumnya. Nah, berbeda dengan contoh yang satu nih. Nah, ini sudah ada 4 bagian. Additionally, ini adalah kata yang sangat banyak suffixnya. Kata dasarnya atau rootnya adalah add, tambahan, menambahkan. First adalah addition. Ya, setiap kata yang akhiran tion begini biasanya adalah noun, gitu. Lalu addition kita tambahkan dengan all, dia jadi additional. Ya, seperti kata morphological akhiran al. Hal ini adalah adjective, gitu. Kalau pada kata morphological trees, di sini adalah adjektif yang menjelaskan si noun ini, gitu. Nah, ketika kita tambahkan ly maka dia akan menjadi adverb, gitu. Jadi dari kelas katanya ini udah sangat variatif ya teman-teman, dari verb, noun, adjektif ke adverb. Ini kata yang sangat bagus untuk jadi contoh di morphological tree. Yap, itu kira-kira video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Silakan teman-teman bisa follow saya di Instagram di @adrianlofonita_. Thank you very much and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.